Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan pecinta anggur di seluruh tanah air. Sesuai dengan judul yang saya berikan, yaitu saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya tentang menyiapkan entres untuk grafting maupun untuk dijual atau dikirim ya, supaya lebih tahan, hasilnya juga bagus. Caranya sebetulnya mudah banget ya. Ini kita siasati saja, misalnya target kita kali ini yang ini, meskipun harusnya ini belum layak, ini hanya sebagai contoh saja. Nanti sebaiknya kita ambil entres itu yang sudah memiliki kriteria, yaitu satu, batangnya sudah keras, bukan lembek seperti ini ya. Kemudian daun-daun tidak terkena jamur ya. Selanjutnya ukuran batang entres yang kita jual atau yang mau kita pakai grafting disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu ukurannya jangan yang kecil tapi yang sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya. Ini pertama-tama kita menyiapkannya, yaitu kita lakukan pemotongan bagian atas atau bagian batang yang masih sangat muda, yang belum bisa kita gunakan sebagai entres atau skion ya. Itu kita potong bagian atasnya dulu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertumbuhan, sehingga dia nutrisi yang masuk dari akar ya, dari akar itu kan nutrisi dinaikkan melalui jaringan kayu atau jaringan silem. Nah, itu naik, kemudian nanti kalau ini kita buang ya. Jadi ini kita potong di sini. Anggap saja ini nanti daunnya sudah cukup lumayan bagus ya. Cukup sudah berhenti dari pertumbuhan dan sudah melakukan fotosintesis, misalnya seperti posisi daun kayak ini ya. Nah, ini kita lakukan pemotongan bagian ujung dulu. Anggap saja ini ujungnya, kita potong dulu di sini. Nah, setelah kita potong, ini otomatis nanti dia nutrisi yang dari akar yang naik itu kan sudah tidak dipergunakan untuk melakukan pertumbuhan karena ujungnya sudah dipotong. Otomatis nanti dia akan nutrisinya akan menyebar di bagian batang yang di bawahnya. Nah, untuk tunas air juga harus kita buang dulu. Ini juga sama fungsinya, yaitu supaya tidak menyia-nyiakan nutrisi yang dari bawah, yang dari akar. Udah, setelah kita buang tunas airnya seperti ini ya, atau tunas lateralnya sudah kita buang, kita lakukan pengeratan pada bagian batang yang paling bawah. Misalnya ini kita ambil entresnya yang mulai dari sini, dari paling ujung 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ini yang akan kita ambil, maka kita harus melakukan pengeratan di sini. Kita kerat saja melingkar ya, kita kerat, kita pastikan bahwa jaringan dari kulit tersebut sudah terputus. Supaya apa? Supaya nutrisi yang dari akar yang tadi sudah dinaikkan melalui jaringan silem ya, jaringan kayu, nanti dia bisa naik. Setelah dilakukan fotosintesis pada daun, nanti dia tidak bisa disebarkan ke bawah lagi, melainkan ditampung di seluruh batang sini. Seperti itu. Nah, jika kita kurang yakin di kerat 1, maka kita lakukan pengeratan 2.2 garis ya. Tapi tetap dekat di lokasi yang pertama, misalnya di bawahnya sedikit, jarak 2 mili bisa. Tapi tidak kita kupas kulitnya,
Supaya apa? Nanti kalau kita kupas kulitnya bisa terjadi dehidrasi, malah akan memperburuk keadaan. Hanya kita sayat saja keliling ya. Kita sayat ke seluruh bagian kulitnya. Setelah kita sayat seperti itu, kita harapkan nanti nutrisi yang dari akar ya, dari bawah, dari bagian perakaran nanti naik, kemudian dimasak sama daun, kemudian ditampung sama batang sini, dan juga nanti sebagian akan mengisi bud atau tunas yang kita nantinya kita harapkan untuk bisa tumbuh pada saat kita grafting, atau nantinya bila kita kirim tidak mengecewakan konsumen, ya kan? Nah, setelah dapat 2 hari, dikerat seperti ini, maka kita lakukan pemotongan pada bagian daun. Kenapa kita lakukan pemotongan bagian daun seperti ini? Nah, ini kita potong. Setelah dapat 2 hari ya, pemotongan dilakukan pada saat sore hari. Ini tujuannya pertama, untuk pemotongan daun adalah tujuannya nutrisi yang masuk bukan dimasak, melainkan langsung ditampung. Tapi tidak perlu terlalu lama, cukup 1 malam saja. Pemotongan dilakukan sore hari. Kenapa begitu? Karena pada malam hari daun tidak melakukan fotosintesis. Nah, pada saat daun tidak melakukan fotosintesis, kita nggak perlu menyimpan makanan atau nutrisi dari akar itu disimpan di daun, langsung di batang, sehingga terjadi penumpukan yang cukup banyak di batang yang akan kita pakai untuk entres atau skion ya. Nanti setelah tertampung di sini, jadi kan 2 hari plus 1 malam. 2 hari nanti setelah dimasak, yang 1 malam itu langsung disimpan oleh batang. Itu akan memberikan bekal pada batang entres tersebut, pada batang skion tersebut, untuk nantinya pada saat kita grafting ya, pada saat kita grafting akan mudah sekali nyeprutnya. Atau jika kita lakukan pengiriman, dia juga lebih memiliki daya tahan yang bagus. Karena apa? Karena dia menyimpan nutrisi yang banyak. Nah, kalau kita butuh yang cepat gimana? Tidak bisa sampai 2 hari atau 3 hari persiapan. Gak apa-apa, tetap kita bisa lakukan. Tetap kita kerat, kita potong dulu, kita kerat ya. Kemudian setelah kita kerat, kita buang daunnya. Usahakan lakukan pada sore hari, kemudian besok paginya baru kita lakukan pemotongan pada titik di mana kita mengerat tadi. Jadi kalau butuhnya mendadak, ya udah daunnya dibuang semua. Lakukan pada sore hari, kemudian besok paginya kita potong. Kita harapkan ada penambahan nutrisi cadangan yang ada di dalam batang entres tersebut. Ya, mungkin begitu yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat atau ada manfaatnya. Bila ada request silahkan sampaikan di bagian komentar. Insya Allah nanti akan saya share berikutnya. Oke, demikian akhirul kalam. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.